Dalam masa sekarang ini, mengapa kita harus selalu memperingati Hari Kartini yang setiap tahun? Sekilas sebelum kita memaknai Hari Kartini, sepanjang hidupnya Kartini memperjuangkan hak perempuan, utamanya hak memperoleh kualitas pendidikan yang baik sebagai salah satu upaya mengubah kedudukan. Hal ini bisa terungkap dalam bukunya Habis Gelap Terbitlah Terang. Perjuangan Kartini terangkum dalam kalimat, jika perempuan itu berpelajaran, lebih cakaplah dia mendidik anaknya dan lebih cakaplah dia mengurus rumah tangganya dan lebih majulah bangsanya. Itulah mengapa Hari Kartini selalu kita peringati untuk lebih memaknai peran perempuan. Sekarang banyak ibu-ibu itu yang sudah bisa berkarir selain sebagai ibu rumah tangga di rumah, sebagai kodratnya kita tetap sebagai ibu rumah tangga, tapi kita juga masih bisa mengaktualisasikan diri, bisa bekerja di beberapa tempat sesuai keahliannya. Dan oleh sebab itu, semakin banyaknya para perempuan berperan dalam dunia usaha, maka semakin banyak pula menggunakan media sosial. Hal tersebut sebagai media sosialisasi, pembelajaran, bisa bersilaturahmi dan untuk berpromosi. Untuk itulah bijaklah bermedia sosial, memanfaatkan teknologi secara maksimal, tetapi juga bijaksana dalam pengelolaan konten media sosial. Itulah peran Kartini yang bisa kita adopsi dan pelajari. Untuk itu dapat kita sampaikan kepada para kader PKK apa yang dapat dilakukan Kartini-Kartini di era sekarang ini, yakni menjadi orang tua yang melek digital, memanfaatkan media sosial dengan cukup baik dan keterlibatan perempuan di ranah publik Indonesia. Hadirin undangan yang berbahagia, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa taala, seraya mengucap bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pemantapan bidang kesejahteraan keluarga tingkat kabupaten, kecamatan dan desa rapat pleno saya nyatakan dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kemudahan dan keberkahan dalam setiap langkah kita. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, yang ada di depan Ibu Sugiyat, Ibu Agus, Ibu Asnun, dan yang kami hormati seluruh Pokja 1 di Kabupaten Jombang nggih. Semuanya perwakilan kecamatan rawuh nggih. Perwakilan kecamatan nggih. Alhamdulillah bisa berkumpul di sini. Saya kayak kalau nggak salah tahun kemarin juga di sini, tapi Dharma Wanita. Temanya berbeda. Saya enggak apa-apa nggih sambil jalan-jalan. Enggak enak kalau ngisi materi terus kemudian duduk di depan. Enggak apa-apa nggih? Perkenalkan, saya Kudratun Nafisa. Sekarang ngajar di Undar, FISIP Undar, tepatnya di Sosiologi Undar, sekaligus juga anggota PSW, Pusat Studi Wanita Undar. Saya seorganisasi dengan Bu Asnun di Undar. Jadi kita teman baik, senior saya Bu Asnun di Undar. Ibu, materi hari ini itu ketika saya dikasih informasi sama Bu Asnun, Bu Nafis ngisi materi tentang kebangkitan Kartini di era kebangkitan Kartini di era digital. Kalau saya melihat era digital hari ini sudah pada level 5.0, maka saya ganti judulnya. Tidak apa-apa, ini sama. Yeah. Ada kata-kata menarik di slide saya pertama. Hari Kartini adalah momen terbaik untuk bisa membuktikan bahwa setiap wanita memiliki potensi masing-masing. Jadi jangan takluk dengan rasa menyerah dan putus asa yang akan menghancurkanmu sendiri. Katanya quote yang lain gitu ya. Perempuan kalau tidak disibukkan dengan pendidikan,
maka akan dihancurkan dengan perasaannya. Betul nggak sih? Iya. Baper itu ada di laki-laki apa di perempuan? Perempuan. Perempuan. Nggih, sidik-sidik dipikir nggih. Sidik-sidik bapak kok urung mulih setengah loro nang ndi iki? Paling ngopi nang rondo kae paling. Punya pikiran begitu? Pernah? Nek pernah iya. Kalau nek wis pernah terus kemudian kok suwe-suwe kok ngene terus bah mulih setengah loro, setengah lima gak ngurus, itu sudah pada level capek. Nggih? Nggih. Dalam? Wis ora ngatur iku pada level wis capek gak ngurus gitu ya. Akhirnya jenengan apa? Menyibukkan diri. Nek menyibukkan diri, dalam? Lah nek menyibukkan diri akhirnya lali nek ndek bojo. Nggih napa mboten? Intermezzo nggih. Bu, kula perkenalkan ini. Tadi saya pakai 5.0. Ternyata dulu kita sudah pernah berada di posisi 1.0 di mana kita menjadi meramu. Mencari makanan itu dengan berpindah-pindah. Kalau cari makanan itu nomaden, pindah-pindah terus nyari sumber makanan di sana, dia tinggal di situ. Itu pernah di situ. Peran ini perempuan belum bisa mengapa-ngapain, belum bisa hanya di rumah saja, tidak kemana-mana. Yang keluar rumah siapa? Laki-laki. Karena dunia luarnya adalah mencari makanan yang dianggap perempuan belum mampu di sini. Nah, terus kemudian agraria di masa 2.0 kita ketergantungan apa? Alam. Dari situ perempuan sudah mulai membantu, nggih. Membantu dalam bercocok tanam, terus kemudian manen dan lain-lain. Tapi di 3.0 di mana ada industri, perempuan sudah mulai bekerja, entah itu sebagai buruh atau apa, mulai industri itu nggih. Terus kemudian di 4.0 di mana era internet ini sudah mulai perjuangan perempuan ini minta setara dan lain-lain. Nggih toh? Nah, di usia di industrial society ini masyarakat itu di mana masih alas penting kerja dulu deh. Tidak minta kesetaraan dan lain, padahal di era ini gaji perempuan dan laki-laki itu tidak sama. Tapi di era 4.0 ini information society, masyarakat Indonesia perempuan sudah mulai minta kesetaraan, baik itu minta jaminan kesehatan dan lain-lain nggih. Dan kita hari ini sudah masuk era 5.0 di mana perempuan itu sudah bisa memanfaatkan semua. Nyapu Bu, jenengan gak usah nganggo tangan. Di Shopee itu sudah ada alat nyapu dewe. Nggih toh? Jenengan gadah atau mboten? Wah, nggih tumbas, Bu. Lah kok pegel-pegel jenengan niku saiki uripe ku senam ngoten lho. Olahraga saja nyapu sono robot. Artinya apa? Di era 5.0 ini aktivitas kita itu sudah dibantu oleh robot. Ada robot, ada AI. Tahu AI? Tahu nggih? Itu dimanfaatkan AI itu. Sama saya kemarin memanfaatkan gini. Tolong buatkan rencana anggaran buat membuat warung kelontong gitu ya. Dan apa langkah-langkah yang harus saya lakukan. Di AI itu langsung muncul, yang Anda lakukan adalah begini-begini, anggarannya sekian gitu. Sudah dihitung. Dipakai AI itu. ChatGPT itu loh Bu. Yeah. Ada yang sudah pernah memakai, ada yang baru dengar. Nanti Google iku jenengan klik golek ono ChatGPT, CHAT, GPT itu G. Pokoknya nyari gitu langsung ada. Diklik nanti ada panduannya. Atau jenengan pengen cara diperintahkan aja AI itu. Cara membuat lontong balap gitu dan langkah-langkahnya itu sudah dilakukan di ini selain YouTube loh nggih,
Tapi kalau ChatGPT itu kan sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau saya dosen Bu, jadi ya saya manfaatkan untuk bikin materi perkuliahan dan lain-lain. Terus kemudian kalau saya sambil nyari sumbernya, sama saya adalah dosen, akan memberikan materi perkuliahan tentang sosiologi gender, gitu ya. Tolong buatkan sekaligus dengan sumbernya. Keluar sudah. Terus saya tinggal memvalidasi dengan sumber. Gitu. Itu ChatGPT. Zamane sakniki ku zaman ini lho Bu. Lho. Nyapu wis ana sing wangi, gitu. Terus mobil aja sudah enggak perlu supir. Tapi belum masuk Indonesia nggih. Belum. Suwe-suwe gak butuh wong lanang. Terus kemudian nggih. Iya. Maka dengan perkembangan teknologi 5.0 itu sebagai seorang perempuan itu bisa menjalankan semua peran. Nggih to mboten? Nggih. Ada istilah gini, saya ini kata-kata motivasi, tapi sebenarnya dari patah hati terus ada kata-kata motivasi. Aku galau, sorry bos, itu sebenarnya kata-kata itu untuk membangkitkan perempuan sendiri nih. Artinya tidak butuh laki-laki gitu kalau ketika lagi sakit hati. Aku galau, sorry bos gitu nih. Itu sebenarnya untuk membangkitkan semangat kita untuk sebagai perempuan ojo larut dalam perasaan. Nggih. Saya yakin ibu-ibu sudah bisa mengatasi ini. Pertama, peran yang dapat dijalankan perempuan itu banyak sekali. Bisa sebagai kepala rumah tangga, womanpreneur, bayangkan sektor-sektor ekonomi di jalan, jenengan lihat sepanjang jalan tuh banyak sekali pedagang kaki lima, itu siapa yang ibu-ibu. Sektor kecil tapi konsisten, UMKM itu. Gimana mboten? Jadi kalau sama perempuan setiap hari mau jualan pentol katakanlah nggih, setiap hari pendapatannya paling jelek 50.000. 50.000 kali 30 hari, pun pinten? 1.500.000. Kalah jadi guru swasta. Ngapunten nggih, guru swasta di kita itu masih sedikit, tapi karena pengabdiannya. Itu kalau konsisten, maka kita sebagai seorang perempuan bisa menjadi womanpreneur. Itu baru 50.000. Gitu. Terus kemudian selain itu sekarang itu lagi tren menjadi ibu rumah tangga, Bu. Di masyarakat perkotaan itu tidak mau jadi perempuan bekerja. Masyarakat perkotaan lebih banyak memilih jadi ibu rumah tangga. Kenapa kok begitu? Ada yang bisa jawab? Ayo, ada yang bisa jawab? Lebih suka menjadi ibu rumah tangga daripada ibu pekerja. Tren hari ini. Kalau dulu kan banyak orang yang lebih senang jadi ibu pekerja ya. Kalau sekarang lebih banyak menjadi ibu rumah tangga menjadi pilihan. Kenapa lebih enak? Ayo dijawab, pengen roh aku. Monggo. Kalau menurut saya memang era saat ini ibu itu enak jadi ibu rumah tangga. Artinya jadi ibu rumah tangga itu kan tidak melulu kita itu mendapatkan uang dari suami kita, enggak. Tapi dari menjadi ibu rumah tangga kita itu bisa berkreasi. Kita bisa menghasilkan cuan, apalagi saat ini digital itu sangat canggih. Apalagi sekarang sudah ada AI dan lain sebagainya. Dengan kita duduk di rumah menjaga anak-anak kita, ngeramut anak bojo, tapi tetap kita bisa beraktivitas dengan dunia maya. Mungkin seperti itu sekarang. Betul, di rumah saja sudah bisa mendapat cuan. Waktunya lebih banyak, bisa mengontrol, mendampingi anak-anak kita. Itu loh hari ini. Jadi ibu pekerja itu kayak hanya untuk
eksistensi bahasanya ya, kayak aktivitas di PKKO, kumpul ketemu sama orang gitu. Jadi kayak begitu sekarang. Ibu rumah tangga itu menarik sekarang, Bu. Sangat menarik. Dan sekarang sudah tidak butuh gelar S1, S2 dan S3, sekarang sudah kayaknya sudah enggak penting lagi. Yang penting itu kita bisa memanfaatkan. Iya. Jadi ada ibu rumah tangga jual roti bolen itu loh, Bu. Di Mojokerto itu bolen. Duh, orderannya, Bu, ngalah-ngalahi. Jualannya lewat apa? WA. Hanya WA. Saya yakin jenengan sudah melakukan itu. Cuman kadang-kadang kok enggak koyok kae yo gitu. Ayo ditingkatkan pembelajarannya tentang menggait konsumen. Nah, nanti kan di PKK kan ada di setiap kecamatan bikin kegiatan itu. Memanfaatkan TikTok juga bisa. TikTok itu juga pokoknya ibu-ibu sekarang itu sangat luar biasa. Jadi konten kreator, masak, ini kamera cara membuat dendeng daging. Itu kalau ibu-ibu rajin upload, itu followernya naik-naik sendiri, Bu. Sepupu saya itu aktif itu kalau masak di video gitu aja, masak biasa, bikin sambal klothok di video. Sambal klothok kan semuanya bisa ya bikin ya. Tapi bagi orang Jombang mungkin bisa. Tapi yang daerah sana-sana, apa sih sambal apa sih kok unik banget sih? Kan setiap sambal itu kan beda-beda daerah nggih. Lah kayak sambal Aceh kan saya nggak bisa. Itu lihat tutorial. Sambal maca kan di Jombang kan nggak terbiasa. Lah ternyata followernya banyak. Bikin pecel ala Madiun, ala Nganjuk, ala Jombang. Ya ya pecel aja itu pecel. Nah, jenengan bisa melakukan itu atau yang sekarang konten kreator itu yang macam-macam itu pola interaksi suami istri itu loh, itu bisa followernya banyak. Sampai aku tadi malam ngipi apa sampai nikah maneh gitu itu loh, followernya banyak, yang nge-like banyak, yang komen banyak. Lah kalau follower itu komen dan like itu konten hidup, dan konten hidup itu dapat uang gitu. Jenengan ngajar TK atau ngajar SD sudah kamera dijeglekno gitu, ngatur jenengan terus kok dikei musik-musik, followernya banyak. Ada namanya Bu Guru itu, nama akunnya Bu Guru. Jadi murid-muridnya cuma diajari TK kan, diajari gitu, followernya sudah banyak. Akhirnya di inspiring bagi TK-TK yang lain kalau sama bentuk tema ngajar baru gitu loh, Bu. Nah, monggo yang sekarang biasanya ibu-ibu yang kreatif itu bisa mencoba-nyoba lah. Mungkin awal-awal followernya sedikit, tapi lama-lama kalau konsisten banyak. Oke, lanjut nggih. Tapi ini menjadi sangat ini nggih, Bu. Ketika saya akan menyoroti ini. Tren angka kesuburan atau keinginan orang untuk anak itu kan mulai tahun Soeharto dulu menggerakkan PKB nggih, 2 anak cukup dan lain. Ibu nggak tahu, saya punya 4 anak. Jadi saya nggak tahu, saya bukan karena tidak ikut KB ya, bukan. Karena saudara saya semuanya tuh kalau punya anak itu kan operasi terus 3 gitu gitu. Saya juga begitu, 1 normal terus 3 gitu. Jadi anak saya paling banyak. Lah terus kemudian kalau sekarang itu ini menjadi tren penurunan angka kelahiran. Kalau di Jepang itu, Bu, orang nikah itu dapat uang loh dari pemerintah. Karena apa? Nggak ada yang mau nikah. Karena mereka masyarakat Jepang itu menganggap punya anak itu ribet, angka kebutuhannya itu tinggi, maksudnya kebutuhan anak untuk pendidikan dan lain-lain itu tinggi. Akhirnya banyak orang Jepang itu tidak mau menikah. Sampai pemerintah bikin woro-woro, siapa yang mau nikah nanti dapat fasilitas ini kayak beasiswa gitu. Di Jepang itu nggak ada yang mau. Nek neng Indonesia
Di Indonesia terus pundi? Ingat Bu, di Indonesia juga mulai turun loh tren itu. Sekarang banyak kan perempuan-perempuan yang tidak mau menikah di usia 23, 24, 25, jarine urung kerja, urung sukses gitu kan. Akhirnya banyak perempuan-perempuan yang menikah di usia 30, 31, 32, nunggu mapan dan lain-lain gitu. Lah ini menghambat. Nggih. Selain itu juga keberhasilan pemerintah dalam menekan angka pertumbuhan. Ingat gak tahun 71 dulu? 71 itu pemerintah bersosialisasi untuk 2 anak cukup ini. Susahnya minta ampun. Jenengan ada yang di sini masih punya saudara 9, 7, 6? Iya. 11 ada. Nggih. Dulu jenengan 12. Nggih, jos. Nomor pinten, Bu? Lalu sampai lali. Berapa? Nomor 6 sampai lali punya nomor 6 gitu. Tahun 71 itu minta bantuan tentara untuk mensukseskan KB. Jadi tentara turun di desa, bawahi perempuan dimasukkan tenda terus kemudian disuntik KB. Tahun 71 dulu, ada yang ingat? Dulu. Saya itu kalau belum lahir saya dapat cerita dari mbah saya. Nah, 70. Spiral. Wah, itu sudah ada kayak idenya. Nah, karena ada tentara. Katanya mbah saya dulu kan sebelum tidur kan saya diceritani zaman penjajahan dan lain-lain. Sampai ingat sampai sekarang mau tidur itu diingat. Biyen niku tahun 71 wong-wong ki ra gelem kabeh to katanya mbah saya. Iku sampai tentara iku modun gawe tenda ngono ana wong wedok mlaku nenggone sawah dijukuk digondol terus disuntik kabeh. Sampai begitunya. Lho nggih to Mbah, iya termasuk aku barang gitu. Jadi mbah saya itu kan anaknya 7. Dan masih muda pada saat itu, anak 7 itu masih usia 39 atau berapa gitu. Terus kemudian tentara datang terus, iki potensi meteng neh iki suntik mari. Dan dibantu oleh tokoh agama untuk mensukseskan KB ya dengan dalil-dalil agama dan lain-lain. Tapi hari ini mulai tren menurun pertumbuhan penduduk. Itu kalau kita ngomong Jepang sama Korea iya. Indonesia juga mulai menurun Bu. Dari tahun ke tahun berarti ini suksesnya program KB. Sebenarnya kalau melihat Jombang, sebenarnya Jombang ini tidak sedang baik-baik saja. Kenapa Bu? Ini mohon jadi attention bersama nggih. Pertama, kasus stunting di Jombang itu juga termasuk tinggi. Ini saya yakin ibu-ibu PKK di kecamatan dan di desa itu sudah melakukan sosialisasi stunting. Tapi kenapa kok masih tinggi gitu nggih? Tahun ini menurun. Ini tahun berapa? Tahun 2003 nggih. Tahun ini menurun. Upaya panjenengan dalam mendampingi stunting gitu memang harus dilakukan oleh kita. Kita itu siapa nggih? Jenengan sebagai yang punya otoritas di desa. Nggih. Terus ini saya ingat ini loh, angka perceraian di Jombang tinggi, kemarin viral sampai saya dikirimi teman-teman saya di luar Jombang. Fis iki Jota. Fis beneran ta iki kok iso ngono piye kota santri kok banyak perceraian gitu. Yombo saya enggak tahu. Dan kemarin itu saya lihat di TikTok kalau enggak salah, ada iklan. Saya enggak usah menyebutkan ini nggih, menyebutkan departemen khusus nggih. Di pengadilan agama kabupaten tertentu itu punya iklan gini, kalau Anda tidak mendapatkan yang perawan, janda banyak. Loh ya apa saya iki depak kok iso gawe sponsor ngene sih, saya bilang gitu. Akhirnya dihujat banyak orang diturunkan iklannya itu. Mau punya anak satu ada, ini ada. Iki depak kok bocorkan data sih, saya bilang gitu. Akhirnya diprotes sama orang-orang turun. Dan kalau ini memang
tahun 2023 itu sempat viral nggih, kalau ada yang tahu. Sempat viral. Jadi masih muda-muda, Bu. Masih muda-muda. Dan setelah saya baca korannya itu penyebabnya apa? Sebenarnya penyebabnya itu sepele-sepele. Satu, ekonomi. Namanya pernikahan di usia muda itu kan tidak langsung kaya biasanya nggih. Kayak saya dulu menikah, suami saya hanya gaji 700. Ya lama-lama kan ya usaha bareng. Tapi anak sekarang karena termasuk generasi Gen Z kalau bahasanya itu, Gen Z itu generasi yang tidak bisa ditekan. Jenengan sudah punya mantu belum? Ada yang sudah punya mantu? Ya sing sabar Bu, mantune generasi Z iki ra koyo jenengan lho nggih. Engko nang iya betul. Ndak bisa ditekan. Ketika kita ngasih masukan, menurutnya itu kita ngasih masukan karena kita sayang nggih. Bantah. Ini saya belum jadi mertua, jadi kakak ipar aja ngasih tahu. Gondok arek lho, ya opo saya dikandani. Kan serba salah. Saya belum punya mantu loh, ini maksudnya kakak ipar yang generasinya berbeda nggih. Saya kelahiran 84. Adik saya yang generasi Gen Z niki kelahiran 98, nggih 98. Kan generasinya sudah beda. Kalau dulu saya ikut mertua, ya piye carane mertuaku aja sampai korah-korah piring saya. Yang adik saya yang enggak mau tahu. Bah iku akhirnya mertua saya kan metotok kenapa ya? Ternyata itu terus saya kasih tahu, kabur dia. Oh, arek saiki kok ngene ya aku bilang gitu. Jadi bagaimana cara ngasih tahu ke mereka generasi Z itu tidak bisa. Ternyata generasi Z ini tidak hanya perkara mantu yang rewel atau gondokan atau bantah. Ternyata ini juga dialami oleh di dunia perusahaan, Bu. Ketika dunia perusahaan itu mempermasalahkan tenaga kerja yang generasi Gen Z, sekarang kan sudah masuk dunia kerja sih kelahiran 98 itu. Itu juga begitu. Ketika dapat tugas tambahan, besoknya resign. Nah, ini kan merugikan perusahaan. Anak-anak sekarang tidak peduli, seolah-olah itu perusahaan membutuhkan dia, bukan dia yang membutuhkan perusahaan. Karena apa? Pilihan pekerjaan hari ini lebih banyak. Perusahaan juga mengkhawatirkan itu. Kalau gonta-ganti karyawan kan juga merugikan. Terus kemudian di Jombang ini angka pernikahan dini itu semakin tahun meningkat. Ini Bu, ini sangat bahaya. Nggih. Pernikahan itu macam-macam, pernikahan dini itu macam-macam penyebabnya. Entah itu karena orang tuanya tidak mampu, entah itu by accident gitu nggih, maksudnya kecelakaan dan lain-lain. Lah, saya yakin jenengan di desa-desa itu sudah melakukan sosialisasi karu-karuan kanggo masyarakat, terutama ibu-ibunya, karena fungsi utama di ibu-ibunya. Tapi kok kenapa? Kok masih Kok masih ada saja ini? Nah, pergaulan. Konten TikTok itu sudah mengarah hal negatif. Nanti jenengan kalau seumpama nganggur-nganggur nggak apa-apa kan lihat HP-nya putrane. Di password. Jenengan ojo kalah karo anake, gak iso buka password. Cara membuka password cari di Google bisa. Cara menyadap HP suami bisa. Saestu bisa. Semuanya di Google, jenengan nyekel Google carane. Loh. Anake jenengan langganan micet apa enggak dicek di HP-nya. Ada micet enggak? Terus apa yang dilihat? Lihat histori pencariannya di Google apa yang ndek lho lah kok ono BF iki kandhanono areknya. Enggak apa-apa. Loh, ibuku roti ternyata. Pasti dia akan, kalau ibunya sudah tahu, bagi dia pertama adalah shock pertama. Jangan sampai ibunya itu tahu keburukan dia itu pertama mesti ibu ditakuti. Saya yakin putra-putra kita itu yang ditakuti adalah ibu, bukan ayah. Nggih. Pasti. Dicek aja Bu, tidak hanya WA-nya. WA itu kenapa kita harus ngecek? Jenengan
Pinjam nggih Bu. Ini bisa menduplikat HP-nya anak, bisa. WA nggih, bisa. Saged carane? Engko tak warai loh. Bisa duplikat akun tambahan itu loh. Nah, akhirnya jenengan bisa lihat, oh anakku WA sapa wae, kate nang ndi. Bisa. Dicoba dalam di cloning loh, ibunya sudah bisa. Di cloning HP ini sinten Bu, ayo. Gitu. Jadi feeling istri itu kuat bukan karena apa-apa, ya karena petunjuk intuisi dari Tuhan ya. Gitu. Bu, angka HIV juga Jombang niku juga termasuk tinggi, padahal bukan kota besar banget nih. Bukan kota Surabaya, bukan kota Malang, tapi Jombang juga termasuk tinggi. Ini menjadi waspada bagi kita, kenapa? Kita nggak kemana-mana, nggak jajan, nggak apa, tapi kan penularan HIV/AIDS kan tidak hanya lewat hubungan suami istri, tidak hanya itu. Kita salah donor juga bisa ini, tapi biasanya kalau di PMI itu di screening dulu ya untuk darahnya. Tapi tetap kita mewaspadai ini. Karena apa Bu? Kalau di Surabaya dulu ada lokalisasi itu enak. Orang kalau mau jajan pasti di lokalisasi itu. Dan di lokalisasi Doli itu dulu itu ada klinik yang memang ngecek perempuan ini punya penyakit kelamin apa tidak. Tapi kalau zaman sekarang kan kita nggak bisa Bu ngecek. Kalau seumpama naudzubillah nggih, suami-suami kita jajan, urusannya mereka dia jajan apa enggak, yang penting aku selamat kan begitu. Tapi bagaimana ngontrol dia nggak kena penyakit kelamin atau tidak? Karena tidak bisa ngontrol itu. Micet itu salah satunya adalah bisa mencari wanita panggilan itu dari aplikasi itu bisa. Nah, WeChat itu bisa. Coba diceki HP ini bapaknya ada WeChat atau micet apa enggak. Ngecek tok, enggak seudon ngecek tok. Tuh. Nggih. Ngecek tok, nggak usah takoki teman-teman, nggak tukaran. Oke. Dengan permasalahan itu, faktor yang memberi kontribusi keberhasilan dalam dunia kerja itu sebenarnya ibu-ibu itu bisa melakukan hal ini. Finansial itu tidak penting, hanya 10%. Keahlian bidangnya itu hanya 20%. Networking itu 30%. Yang menentukan itu adalah soft skill. Semuanya ini dibutuhkan Bu, tapi yang paling banyak adalah soft skill. Maka perempuan-perempuan itu dengan model networking PKK se-Kabupaten Jombang itu sebenarnya bisa melakukan berkontribusi di dunia kerja. Semisal sama bikin pameran UMKM dan lain-lain itu bisa. Saya kemarin itu dampingi mahasiswa saya punya produk enak, menarik, tapi dia bisa nggak buat cabang. Namanya keripik telo. Sederhana, rasanya enak, manis, ada variannya ada 2, manis sama original. Saya tanyain, Bu ini penjualannya bagaimana? Masih manual Bu, kalau pagi dibawa di pasar. Gitu saja nggih. Sehari sudah berapa omsetnya? Ya tergantung bapaknya, kalau jam 10 sudah panas ya pulang. Waduh emane. Akhirnya saya bantu Bu, gak usah jualan di luar ya apa kalau memanfaatkan TikTok sama Shopee aja. Terus pun carane anaknya yang saya panggil. Anaknya kan SMP. Tak suruh bikin akun keripik singkong Bulurejo gitu aja. Sudah. Ada yang dari Bulurejo? Diwe. Yeah. Sudah bikin itu aja. Ternyata terus kemudian nambah tenaga kerja. Jualan online saja Bu, tidak hanya lewat WA tapi lewat Shopee sama TikTok. TikTok itu pun dia tidak bisa tidak bisa jualan sampai 24 jam dia enggak. Cuman buka TikToknya itu mulai jam 8 pagi sampai jam 12 gitu. Karena kalau sampai dia TikTok live sampai 24 jam, tenaga kerja yang untuk bikin keripik singkong itu enggak ngatasi. Bahannya dan lain belum ini. Tapi 2 akun ini mereka sudah omsetnya sudah naik, nggak karu-karuan katanya. Sampun Bu, sak menten mawon pun kasoh katanya. Artinya kalau di manajemen dengan baik ya bisa jadi kayak pabrik dan lain-lain gitu ya.
Terus kemudian contoh lagi di Pati itu ada batik yang sederhana banget, batiknya pengolahan sederhana dan lain-lain. Setelah di online kan akhirnya sak desa nggawe batik kabeh, Bu. Karena platform 2 ini rame. Ketika rame kan nggak mungkin dikelola oleh sendirian. Sak desa bikin batik semua. Terus kemudian store di yang pertama kali buat akun tadi. Nah, setelah satu desa, maka menjadi kebijakan oleh kepala desa dan ibu PKK untuk pelatihan pembuatan batik yang biar ada kelas-kelasnya gitu, yang gak gampang luntur. Terus kemudian yang harga 10 juta itu ada, yang harganya 9 juta ada, 5 juta ada, kelas-kelasnya gitu. Itu batik di Pati itu. Lah kalau seumpama punya seperti itu, monggo dimanfaatkan. Panjenengan saya yakin punya kegiatan rutin di desa, cari potensi. Kalau seumpama sudah ke depan, kalau sudah bisa membaca pasar, menjadi tema. Kalau di Jombang banyak sekarang. Desa tahu, desa lele, ada toh? Di Jombang desa lontong, yang satu desa bikin lontong tok, terus desa apa lagi? Tahu, Loh, saya tuh kalau ke Tuban itu bawa tahu Jombang, semuanya pasti suka. Jadi saya kalau ke Tuban itu bawa tahuku kadang-kadang sampai 2 timbo, 3 timbo. Nggak hanya tahu susu, tahu biasa itu loh. Karena kualitasnya itu, air di Jombang itu akan menghasilkan kualitas tahu yang berbeda. Jadi ketika saya pulang ke Tuban ya, aja nggawa apa-apa, nggawa tahu ae, oke, malah gampang, murah gitu. Nggak mulai kok nggawa iwak, nggawa iki kulon. Nggawa beras dan lain-lain gitu itu. Karena tahu Jombang itu enak. Ya, berarti kalau sudah tahu ilmunya kan. Kalau saya silaturahmi kemana-mana bawa tahu, dan mereka pasti fis kok nek rene nggo tahu siap, murah. 1.000 untuk 10 kotak gitu. Saestu nek digawani gula kopi ala gak ketok. Nggih tahu susu, tahu biasa itu juga enak. Kalau tahu biasa itu biasanya dibuat masak, dibuat sayur apa. Jadi kualitas di desa kita itu menurut kita itu biasa saja. Di luar menganggap itu produk luar biasa. Saya tadi kayak keripik tadi loh. Keripik itu kalau saya bawa ke Surabaya 1 dos, sama sepupu saya kan saudara saya kan kerja di Pelabuhan Indonesia. Keripik gitu ya, di-upload di WA gitu, siapa yang mau order, ya semuanya pesan keripik dari Bulurejo itu loh. Itu sudah, aku 3, aku 4 gitu, kemasan 0,5 kilo. Jadi kalau saya ke Surabaya nggawa keripik, nek Tuban nggawa tahu wis payu ra karu-karuan gitu. Sederhana tapi itu kan pengenalan produknya. Ibu, untuk meningkatkan soft skill yang kita punya, jenengan bisa melakukan, kalau punya inisiatif itu lakukan saja. Seumpama jenengan keahlian nih, jenengan apa? Aku kok kepengen gawe iku ya, teh dengan paduan aroma yang begini. Lakukan saja, jual. Kalau kadang-kadang wong wedokku kedawan angen-angen. Engko nang ngene, yo ngene terus. Nggih, gek dang ngene. Ya akhirnya ya yang didapat apa? Yo dang ngene tok. Enggak ada hasil. Gitu. Kedawan angen-angen. Engko nang bojoku ngene wis gak pegel sampean. Capek ndak kira-kira kalau memikirkan suami aja, bah urusanmu mbek Gusti Allah, urusanku mbek Gusti Allah, nek sampean ono tak layani karena itu perintah Tuhan, gitu. Kalau kalau pulang ya saya layani, kalau enggak ya berarti katanya kan 3 langkah dari rumah itu kan suamimu bukan hakmu lagi, katanya kan gitu nggih. Hadis ini, Bu. Akhirnya kalau berpedoman itu enteng jenengan bisa berkreasi bebas, gitu. Tapi ya dikontrol, Bu, dari jauh saja. Untuk meningkatkan soft skill apalagi? Motivasi, komitmen, bersemangat. Ya semangat sendiri-sendiri aja. Soft skill macam-macam nggih. Macam-macam. Ini kalau kita miliki semua, jenengan jadi perempuan bahagia. Sangat bahagia. Gak duwe duit yang guyu, gak duwe duit yang guyu.
Mene daftar ulang anak telu kok 3 juta kabeh guyu ae sik urung ana sumbere baba wis kok dipikir nguri. Karena kalau perempuan itu mikir iku kalau berat badannya ikut turun enggak masalah, tambah lemu nek banyak pikiran. Karena tambah ngemil. Oke. Kenapa perempuan harus memanfaatkan ini? Karena ini loh Bu, pengguna internet itu tinggi sekali. Dan kalau sudah pengguna internet tinggi, semuanya pasti sudah megang HP. Dari jumlah ini 278,7 miliar ini, sebanyak 353 ini semuanya sudah pakai HP. Gitu. Bahkan jenengan bisa memakai HP itu 2 bahkan 3 lebih. Satunya buat jualan, satunya untuk keluarga, satunya untuk teman-teman gitu bisa saja. Dan semuanya pasti menggunakan media sosial. Ketika media sosial sudah menguasai kita, apa yang bisa kita lakukan? Oke. Maka potensi perempuan pelaku UMKM ini tinggi kalau semuanya menggunakan ini. Maka potensi ini kita lakukan. Usaha kecil pun tadi yang sudah saya sampaikan, perempuan-perempuan ketika memanfaatkan usaha kecil ini dengan beramai-ramai atau dengan berserikat atau dengan networking yang kita miliki, maka biasanya pendapatan laki-laki itu jauh lebih kadang-kadang support saja pendapatan suami itu, tapi yang utama malah pendapatan perempuan. Nah, PKK ini potensi memperkenalkan produk kita itu dengan apa selain media sosial, teman. Karena sama gini, saya awal buka toko itu gini, teman-teman saya tak suruh order di Shopee, order yo di toko saya, nanti kasih review, gitu. Sama satu ruangan ini ada 60, order di saya kan seolah-olah traffic penjualannya tinggi, terus kemudian kasih review, padahal jenengan order saya itu saya kirimi telo, padahal jualan saya teh slim gitu nih. Yang penting kan gak roh, yang penting kan temennya tahu lah. Setelah itu kalau trafiknya naik, baru nanti kita jual slim tea itu, jualan slim teh slim itu loh. Lah, butuhnya teman networking itu untuk membantu meng-up akun kita biar laris, seolah-olah laris dan lain-lain. Caranya begitu Bu. Jadi ojo meneng-menengan, koyo gak duwe kanca. Sama aku jualan ini, aku jualan kolak gitu nggih. Jenengan mbah tuku mbora pokoknya gawe testimoni nenggone WA terus tak screenshot, tak upload di story. Itu seolah-olah membuat kepercayaan pada konsumen baru. Oh ternyata iko tuku. Akhirnya saya ikut beli. Ada yang sudah melakukan itu? Sudah. Kalau ada yang belum silakan coba. Karena itu efektif, sangat efektif. Testimoni dari Bu A, apalagi sama jenengan endorse saja sama Bu Sugiat atau endorse sama Bu Agus. Bu Agus, tolong kasih testimoni dong produk saya. Lah, screenshot buat enak Mbak, ini ke depan order lagi deh. Itu aja loh. Membuat kepercayaan bagi konsumen baru. Oke. Mboten ketinggal Bu. Ketinggal. Maka di era digital ini, karena temanya Kartini di era digital, maka banyak peluang pekerjaan di era digital. Freelance itu pekerjaan paruh waktu itu loh Bu. Jenengan ada yang namanya menjadi affiliate. Affiliate itu men-share link jualan teman itu loh. Kalau dari linknya jenengan terjual, maka jenengan dapat komisi. Mboten sanes. Jadi sama di Shopee itu ada affiliate ya, namanya affiliate ya. Saya penjual. Saya ngasih link ke teman-teman, siapa saja yang membantu meng-sharekan penjualan saya, maka nanti saya bagi komisi. Harga 100.000, nanti komisinya jenengan 5.000. Lah nek sing jenengan share akeh dan sing dari share-sharean jenengan ada yang beli, maka jenengan dapat banyak juga.
Ya bahasanya kayak MLM. Kalau MLM itu kan di realnya nggih. Kalau di di Shopee itu affiliate. Itu namanya freelance, Bu. Atau freelance lain itu menulis itu juga tulisan apa ini atau mereview produk itu freelance. Ada namanya pekerjaan affiliate itu memang butuh ini. Konten kreator terus apa? Banyak itu enggak kelihatan ya. Nanti bisa di-share di grup itu. Peluangnya itu terbuka banyak sekali. Kemarin itu bukan Menteri Keuangan, bagian ya salah satu pegawai di Departemen Keuangan itu dia menyampaikan kalau semakin sulit untuk mendapatkan pekerjaan karena dolar mencapai 16.000 sekian. Baru 3 hari kemarin. Kalau dolar mencapai itu makin sulit untuk mencari pekerjaan. Tapi dijawablah sama generasi Z, kata siapa gitu. Karena mereka sudah bisa melakukan ini, pekerjaan ini. Lah, ibu-ibu kan nggak mau kalah, bisa kok masuk ini. Dipelajari semua yang ada di platform-platform itu. Kalau memang freelance-nya itu tidak modal, hanya share saja, nanti dapat komisi. Saya pernah mencoba itu, lumayan. Tapi nggih pekerjaanku dino ngopeni kitok akhirnya. Tapi lumayan sehari dapat 70.000. Akhirnya wis. Akhirnya kayak korah-korah dan lain-lain itu ya terbengkalai. Tapi kalau memang tidak ada pekerjaan selain itu ya nggak apa-apa. Ada teman saya itu bagian main game saja, Bu. Itu sehari bisa 150. Berarti uripmu main game tok. Iya, Fis, lapung aku gak ngajar, gak dodolan, main game tok. Piro 150? Iya, 150. Dan anaknya itu dikasih HP sendiri suruh main. Jadi komisinya digabung. Bisa dapat 5 juta dalam 1 bulan. Tapi uripe nggih ngene terus. Itu jenis pekerjaan baru ternyata, Bu. Yang bayangkan kalau kita itu jualan kan ada proses pembuatan terus dijual. Ini jenis pekerjaan baru, main game dapat uang. Dan anaknya kan 2 sama dia main game 1 bulan bisa dapat 5 juta. Tak tanyain, berarti omahmu iki olehmu nge-game? Iya. Jadi dia bikin rumah hasil nge-game. Iya, saestu, Bu. Nggih. Iya, korbannya memang mata. Jadi anaknya pulang sekolah ya nge-game. Ya Allah. Iya, enggak tahu pasti ada risiko. Ada risiko itulah. Oke. Bu, ketika era hari ini maka kita sudah bisa menjadi superwoman. Bagaimana tidak? Ya kan? Bidang pekerjaan apapun bisa kita lakukan asal kita mau. Tapi jangan lupa kita punya tanggung jawab ini loh. Punya tanggung jawab ini. Walaupun di dunia digital hari ini sudah 5.0, jangan lupa kita punya peran ini menjadi orang tua melek digital. Tadi saya sudah sampaikan, pertama, apa salahnya kalau sama kita mengajak diskusi ke anak-anak kita semua, nanyain siapa teman kamu, aplikasi kamu apa saja. Gak boleh bohong sama ibu loh ya, ibu sudah bisa duplikat HP kamu, itu pasti sudah ndredeg itu. Atau HP-nya anak-anak itu bisa dibatasi, pakai aplikasi pembatasan, itu bisa. Kayak anak saya itu sudah ada batasan, boleh main HP sampai jam 8 malam. Kalau sudah 8 malam mati HP-nya, Bu. Bisa dinyalain nanti jam 9 pagi. Kalau sudah ada batasan gitu, sudah kita aman. Terus kemudian konten-konten apa yang bisa di-download atau dilihat oleh anak-anak. Kasih setelan-setelan yang boleh YouTube-nya YouTube Kids. Kalau YouTube Kids kan aman. Terus kemudian aplikasi lainnya sama Mobile Legends boleh, tapi hanya boleh dimainkan 3 jam atau 4 jam. Setelah itu jenengan tinggal gak masalah. Terus bisa dikontrol lewat HP-nya jenengan. Oh, anak ini, loh, HP saya itu pernah dibobol anak saya sendiri. Pas saya tidur, tambahan jamnya itu ditambahin.
Mobile Legends itu asalnya 3 jam ditambah 9 jam. Lah saya nggak ngecek lagi, arek iki kok malam-malam saya dengar kok ono main HP ya. Tak lihat nih HP saya. Loh lah wong diganti sampai 9 jam. Sudah tinggal matikan lewat HP kita, cetek mati. Arek langsung pura-pura tidur gitu. Bisa dikontrol. Terus kemudian memanfaatkan media sosial tadi nggih sudah bisa dilakukan. Terus memanfaatkan AI dalam aktivitas apapun. Terus kemudian keterlibatan perempuan di ranah publik itu penting. Jadi ibu-ibu, saya hari ini mengalami ini ya penurunan perjuangan gender ya. Nggak tahu ini mungkin kayak mengalami penurunan. Jadi sekarang tuh wilayah laki-laki dan perempuan tuh perempuan bukan lagi dikasih porsi yang khusus, bukan. Hanya porsi khusus itu hanya untuk di pemerintahan 30% kuota perempuan. Tapi hari ini sudah pasar bebas, Bu. Laki-laki dan perempuan tuh sama-sama bertarung. Sudah tidak ada kayak kan perempuan diistimewakan punya hak khusus, kesempatan khusus, tidak. Hari ini sama-sama bertarung. Yang saya alami 2 kali gagal dalam melakukan seleksi Bawaslu Kabupaten sama KPU Kabupaten. Gagal kenapa? Bukan tak pikir saya dapat porsi khusus karena kuota perempuan. Ternyata enggak. Tarung dengan apa? Yang saya punya apa? Kapasitas saya. Selain saya punya pengalaman kepemuluan, saya juga dosen dan lain-lain. Tapi ketika saya tidak punya networking di pusat, ya ini gelundung. Artinya apa? Networking penting, kapabilitas juga penting. Tapi jangan bangga karena kita perempuan dapat kuota khusus. Tidak, kuota khusus sekarang sudah tidak diabaikan. Seperti caleg-caleg kemarin tuh bertarung, apakah dia spesial karena perempuan? Tidak. Maka tidak ada namanya sekarang kuota 30% kuota perempuan. Yang harus kita lakukan adalah siapkan diri kita, tambahkan soft skill kita, maka menjadi perempuan berdaya, independent woman itu penting. Wis itu. Karena tidak selamanya kita itu hidup bersama dengan suami kita. Gitu. Kalau kita punya kemandirian secara finansial, maka hidup kita akan bahagia sendiri. Dan ketika kita tergantung pada laki-laki, yaitu baper perasaannya ke bawah, terus ini kayak ketergantungan mulai dilatih itu. Terima kasih. Ada yang perlu ditanyakan? Sudah lemas. Pokja 1 se-Kabupaten Jombang. Wis awan nggih. Pokja 1 Kabupaten Jombang. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, nama saya Sirul Hania, saya perwakilan dari Pokja 1 PKK Kecamatan Bareng. Pertanyaan saya begini Bu, melihat apa yang sudah disampaikan oleh Ibu tadi ya, sepertinya perempuan-perempuan saat ini itu harus canggih. Bahkan bisa dikatakan perempuan era saat ini itu melebihi daripada laki-laki. Seperti itu. Artinya apa? Di situ tadi panjenengan matur bahwa saya kehilangan atau mengalami penurunan gender. Penurunan sosok gender. Nah, pertanyaan kula ngeten Bu, dengan apa yang panjenengan paparkan tadi, ketika perempuan itu harus berdaya, ketika perempuan itu harus meningkatkan soft skillnya tadi sehingga dia betul-betul berdaya di dalam keluarga, dia lebih berdaya daripada laki-laki. Pertanyaannya adalah, apakah hal tersebut bisa menjadikan keluarga kita akan bahagia kalau seorang perempuan atau ibu atau istri lebih dominan? Oke, itu yang pertama. Yang kedua, mungkin ini bukan pertanyaan untuk panjenengan, tapi mungkin untuk PKK Kabupaten. Nggih. Sekali tempo Bu, ayo kita itu ada kegiatan tentang bagaimana sih carane
awak dewe perempuan itu bisa tahu, bisa mendapatkan cuan-cuan dari gadget kita. Mungkin itu nanti mungkin dengan kita itu pelatihan tentang bagaimana sih TikTok itu, kita berjualan di TikTok itu seperti apa, di Shopee itu seperti apa, karena memang nggih ngapunten tidak semua kita itu tahu. Bahkan kita aja mau buka passwordnya HP anak kita aja kita sudah bingung seperti itu. Nggih, barangkali sekali tempo lah hal seperti itu kita ada pelatihan seperti itu untuk dari nggak tahu itu pok jam berapa saya tidak tahu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Kami dari PKK Kecamatan Ploso, nggih, dari Pokja 1. Mungkin di sini saya tidak bertanya Ibu, nggih, hanya sekedar bercerita, sharing bareng dengan panjenengan semuanya. Kebetulan kami mempunyai binaan di daerah Kabuh, Bu. Ngapunten, di sana itu ada lingkungan lokalisasi, ya. Jadi para pekerja seks komersial yang ada di Kabuh itu merupakan binaan kami setiap bulan. Jadi kami mengadakan pembinaan terutama di bidang keagamaan, ya, karena memang kebetulan kami juga dinas di KUA Ibu merangkap menjadi Pokja 1. Nah, di sini sudah berjalan apa yang kami adakan di sana, pembinaan secara agama dan lain sebagainya. Namun dari semua yang kami sampaikan, apa yang kami lakukan, alhamdulillah dari tahun ke tahun kasus-kasus itu terus kemudian para PSK, ngapunten nggih, langsung saja mungkin saya aja istilahnya itu dari bulan ke bulan itu memang ada penurunan. Akan tetapi kami berharap sekali ada semacam kerjasama, mungkin MOU dengan pihak instansi terkait mengenai agar mereka itu bisa kita berikan keterampilan Ibu, ngapunten, sesuai dengan yang panjenengan sampaikan tadi. Karena dilihat dari kemampuan mereka, saya ingin dengan adanya keterampilan itu kelak ketika mereka keluar dari lokalisasi itu ada Nah, ada keterampilan yang sehingga kemudian dengan keterampilan itu mereka bisa kesibukan mereka itu tidak melulu ke aktivitas yang selama ini mereka lakukan. Nah, ini makanya saya mau menggandeng dinas mana kira-kira yang bisa kita ajak kerjasama sehingga para pekerja seks komersial itu bisa lebih mengembangkan skill mereka. Ngaten. Terima kasih. Jawab dulu ya dua ya, dari Bareng. Bu, kalau perempuannya dominan apa tidak bahagia? Saya sama suami saya itu sama-sama belajar gender gitu, Bu. Kalau sama gender itu hanya dipelajari oleh perempuan ya ini. Gitu, bias gender akhirnya yang suami menganggap aku paling kuoso gitu. Tapi jenengan terbiasa enggak pillow talk itu, maksudnya mau tidur bincang-bincang sama suami, terbiasa enggak? Terbiasa? Aduh, bahaya ini. Mau lo ya jangan, tidur sendiri-sendiri kok gak ada bojo. Gini Bu, nggih. Ya sudah diawali dari jenengan. Kalau kita punya ekspektasi lebih dari suami enggak bisa. Coba kita dulu. Kalau mau tidur bincang-bincang yang ringan-ringan saja. Ringan-ringan saja, yang ringan aja. Atau bangun tidur terbiasa enggak mencium suami kita? Tangi turu terbiasa enggak? Masya Allah, mosok gak? Loh, ini contoh ya. Lakukan enggak apa-apa. Gengsi Bu, lakukan mumpung isi ono, bapak isi ono. Lakukan, gengsi Bu, lakukan. Selamat pagi sayang. Mosok enggak terbiasa muni sayang. Enggak dikono, iki lha opo e? Wis ta lah. Ben kayak wong nom-nom gitu kan enggak apa-apa. Gitu aja. Mau tidur berbincang-bincang ringan, bangun tidur dikecup, disayang kanan kiri. Mosok mau gitu loh. Pertanyaan saya itu, ibu-ibu lo kenapa enggak mau melakukan itu? Izin, gengsi, lakukan bojone dhewe kok. Kalau Bu gak biasa kok tiba-tiba ngono diusuni bojomu. Sekali disuudoni, kedua kok lah responnya bojone sampean beda 2 hari 3 hari. Bu kena apa kok sampean kok bendino kok ngene aku dadi piye gitu ya.
Nah, itu adalah hubungan. Jadi jangan punya ekspektasi lebih kepada suami kita kalau kita tidak melakukan itu. Jenengan ngikuti Ibu Aisyah Dahlan enggak? Konten-kontennya apa yang dilakukan Bu Aisyah Dahlan? Sama kan? Saya praktekkan Bu, berhasil. Artinya hari pertama suami, lapo tumben gitu. Hari pertama, hari kedua langsung. Selanjutnya itu kita akan berdiskusi, hal-hal kecil itu akan menjadi solutif sendiri. Apakah saya dominan? Tidak. Karena apa? Kita bicarakan berdua. Entah itu SPP-nya anak-anak, mus gak duwe duit kok nyum-nyum to Bu, lakukan. Panas hati tapi apa meneh dia habis follow sama perempuan lain gitu ya, atau habis chattingan dengan teman kok ketokane kok gak ada kaitannya dengan konco. Lakukan. Abaikan yang kemarin kita lihat, cium suami kita pagi hari. Ternyata ciuman pagi hari menurut orang psikologi itu menumbuhkan hormon bahagia. Bagi siapa? Bagi perempuan dan bagi suami. Siapa yang mau mempraktekkan? Silakan. Dan ketika kita punya uang, mohon maaf ya, ketika ekonominya itu lebih banyak perempuan, apakah suami kita itu sayang sama kita? Belum tentu. Belum tentu. Yang dibutuhkan laki-laki itu bukan uang kita, bukan. Tapi perlakuan jenengan ke dia itu yang dibutuhkan. Karena laki-laki itu tidak pernah dewasa. Gitu. Belum tentu kalau kita punya uang itu disayang suami, enggak, belum tentu itu. Karena yang dibutuhkan suami kita itu adalah perhatian kita, sayangnya dia ke kita. Sudah, coba saja, saya yakin selama 7 hari suami Anda sudah berubah. Saya yakin, coba saja. Monggo dicoba dulu. Nah, entah itu blonjone ditambahin atau apa itu impact ya, impact dari ciuman pagi hari gitu. Bapak tuh ya, kalau koyo arek nom-nom iku jare ngono gitu kan. Gitu. Kalau saya awal-awalnya gitu, ben koyo nganten anyar gitu kan. Masa nganten anyar ben romantis saiki ndak kan ya. Bagaimana rumah tangga itu kita pelihara gitu. Sama Bu, saya sudah nikah 16 tahun, tapi bagaimana romantisme itu tetap kami jaga ya. Karena anak saya 4. Iya, maksudnya saya harus jaga itu. Seperti apa modelnya, gengsi babi pokoknya tak ini. Itu Bu. Dominan apa tidak bukan karena ekonomi dan skill kita yang dominan, tetapi bukan karena ekonomi kita yang dominan. Sebenarnya laki-laki akan kita hormati ketika ya kita sama-sama perempuan ya. Laki-laki kita akan kita hormati ketika dia mampu menjadi pelindung kita. Pelindung itu tidak hanya uang loh ya, pelindung. Kadang-kadang aku nggak butuh uang suami saya loh. Kadang suami saya punya uang sendiri ya biarin, saya punya uang sendiri ya tak biarin. Kadang-kadang ini SPP anaknya ini, sampean ngaver yang mana? Saya bilang gitu, aku ngaver yang anak pertama dan anak kedua, oke anak ketiga sama keempat saya. Saya sama suami saya begitu. Terus bulan ngarep, ono rewang saya mau nikah, Mbak Nuning kate nikah. Terus nyumbang terope sopo? Ya separo edang lah, oke separo edang. Kalau saya komunikasinya begitu tapi nggak tahu jenengan gitu. Apakah saya dominan? Orang laki-laki itu kalau merasa harga dirinya diinjak-injak itu kalau bahas mantan gak mari-mari ku muangkel paling. Dia tahu salah tapi jangan diulang-ulang setiap hari. Kalau yo sakit ya, tapi jangan diulang-ulang setiap hari, jangan dibahas terus itu sumpek dia. Orang laki-laki itu kalau sudah ketahuan pasti dia tidak mau ngaku. Gitu. Enggak mungkin ngaku. Sampean follow yo mantanmu yo. Ora wis gak usah aku wis seruh gitu ya. Sama mau jenengan apa duplikat WA gitu ya. Oh WA sapa wae, gak usah dibahas. Cukup roh. Cuman sindir-sindir aja enggak apa-apa, sindir. Tapi coba dino sindir. Gitu. Jadi kalau sama mama dominan atau tidak tergantung cara interaksi kita dengan suami kita. Saya seperti itu melakukan interaksi begitu. Kadang-kadang suami saya tersinggung ketika banyak ngatur. Saya terlalu banyak ngatur. Nanti gini. Aku wis iso, wis roh. Kudu apa sing tak lakoni gak usah ngatur. Oh siap. Itu berarti marah dia.
Rewel ya, ojo ngomong ae. Ingat ya, perempuan kalau ngomong gini sampai 24.000 kata berarti normal. Oh gak muring-muring, coba nek aku meneng ae. Wong lanang ku ya dimencepi ya muring-muring, diomongi ngene ya muring-muring. Piye to, sumpek to? Nah, gitu. Yang penting kita komunikasi tuh nggak harus kok Bu, romantis ya. Pokoknya dikasih tahu, minta izin itu ternyata simple tapi penting. Minta izin tuh loh. Suami merasa diwongke katanya. Sampean kok gak ngabari aku sih? Oh, aku lali ya nggak ngabari ini ya. Ternyata dikabari saja, itu bagi dia itu saya ada, hadir dan dihargai gitu loh. Itu kebutuhan laki-laki. Itu Bu G. Terus yang kedua, pelatihan itu nanti biar Ibu Asnun yang jawab atau G. Terus Bu, saya mau jawab untuk para PSK G, ngapunten, saya jurusan sosiologi. Jadi saya dulu di kuliahan saya itu saya penelitian tentang PSK di Doli. Saya tanya-tanyain mbak itu, kenapa melakukan itu? Ternyata motivasinya macam-macam. Selain ekonomi nggih, ada yang hobi. Ada juga yang karena broken. Gitu nggih. Yang hobi ku susah, Bu. Mau dikasih pelatihan apapun hobinya tetap namanya hobi. Saya tanyain, Mbak Saman hobi. Aku malah dia ya, ngapunten ini agak vulgar ya, karena memang saya penelitiannya vulgar. Mbak, terus ketika hobi kamu tuh sudah tersalurkan, apa yang bisa kamu rasakan? Loh, aku bisa merasakan berbagai jenis bentuk dan lain-lain. Saya tuh ya pada saat itu saya belum menikah ya, jadi seolah-olah maksudnya piye Mbak? Saya nanya detail, maksudnya piye Mbak? Oh, kalau bodinya seperti ini, itunya pasti ini. Saya diceritani detail, gak mungkin saya ceritakan ini di sini ya Bu ya. Dan tidak perlu dibayar mahal, saestu, karena hobi tadi. Sampai dia menemukan laki-laki yang menurut dia itu bikin enak dia, dibayar murah pun gak apa-apa. Itu namanya hobi Bu. Disuruh sembuh, susah. Dikasih siaran agama, wes, boh rakaru-karuan. Saya ketemu pasien, bukan pasien, teman wawancara saya seperti itu. Terus saya bilang, sama gak wedi HIV ta? Loh, kan yang Doli kan ono klinik Mbak, setiap minggu ya aku periksa. Jadi dia tahu kan kalau di Doli itu kan dipapang gitu loh Bu, kayak beli jualan bolen ada kacanya. Lah perempuannya itu jejer-jejer longgo begini. Dia itu ini berpose gitu. Jadi dia itu kalau sama mau dipilih laki-laki yang bodinya sesuai dengan oh ini bikin aku enak, gak usah ngomong dia saya harganya sekian, enggak, wong iku milih aku, oke, harga berapapun oke. Jadi dia bilang ke mamigernya begitu, ya Allah mbak sampean gak pegel, enak bos katanya gitu. Ini mbak itu saya dulu wawancara itu sampai bisa sedalam itu karena ya memang dia kayaknya sudah nganggap saya teman ya, sampai cerita gitu cirinya. Jadi saya tahu ciri yang ini bikin ini itu tahu Bu, karena dari mbak itu. Tapi kan saya tidak berfantasi ya karena tidak hobi kan. Saya nggak hobi loh Bu, saya nggak hobi. G. Nanti kalau yang bisa jawab tentang harus kerjasama dengan dinas apa untuk memberikan keterampilan mereka, tapi kebanyakan itu faktor ekonomi, kebanyakan nggak ada pilihan lain. Akhirnya dia memilih itu. Karena apa? Jasa itu yang paling mudah, tidak butuh modal, tidak butuh skill khusus dan lain-lain gitu kan. Itu yang mungkin akan dipilih oleh perempuan-perempuan yang tidak memiliki soft skill dan skill itu. Ada lagi? Halo? Ada lagi? Sampun? Monggo saya kembalikan. Terima kasih. Tadi ada pertanyaan yang dari Kabo, untuk MOU tadi, ya saya mensikapi di sini. Terima kasih sekali. Terima kasih atas upaya untuk pembinaan. Ya,
Namun untuk pelatihan, utamanya untuk PSK, itu memang harus betul-betul istilahnya dijajaki, diseleksi. Ya, karena apa? Dulu pernah dari Kecamatan Kabuh, kalau tidak salah, sudah pernah memberikan pelatihan menjahit. Kalau menjahit pelatihan itu hanya dilakukan 2 hari dan tidak punya dasar menjahit, pasti dia itu hanya pinginnya mesin jahitnya nanti dijual jadi uang. Berarti mikirnya hanya sesaat. Nah, monggo sebaiknya nyun sewu kesukaannya apa, hobinya apa, suruh nulis sampai 10 di ranking yang paling atas apa. Kalau misalkan itu bebas, apakah makanan ataukah minuman ataukah kerajinan, monggo. Misalkan saya sukanya itu es oyen misalkan. Nah, bagaimana kira-kira dia supaya ada modal kemudian keterampilan ke arah sana. Nah, yang penting adalah aksesnya. Siapa pangsa pasarnya? Walaupun menjahit itu pasti ada pangsa pasar. Kalau nggak ada pangsa pasar, nggak bisa. Ini rangkaian. Jadi kalau mau memberikan pelatihan atau memilihkan, biasanya memang dari desanya, kemudian disetujui kecamatan mengusulkan ke Dinas Koperasi UMKM. Nah, monggo betul-betul harus selektif, karena yang jelas pelatihannya apa, pangsa pasarnya apa, itu yang penting. Sebetulnya kalau di daerah Kabuh memang daerahnya boleh dikatakan kurang subur, tapi kayunya banyak, ya, tembakau. Nah, mungkin bisa diberikan jadi istilahnya seperti keterampilan yang bahan dasarnya itu tidak membeli. Contoh sebetulnya seperti kayu, apalagi daerah sana kayu jati, itu kalau dibuat mainan nyun sewu, memang harus ada pelatihnya menikah. Kalau kayu cuma dibuat seperti mobil-mobilan kecil, ya kecil. Kemudian dicat, ya dulu ada toys, ya apa? Mentari toys. Mentari, ya. Terus ada alam toys dan sebagainya. Pangsa pasarnya siapa? TK, PAUD. Nah, memang harus memberikan pangsa pasarnya. Kalau hanya pelatihan saja selesai, tidak akan. Jadi pangsa pasarnya nanti bekerja sama dengan TK, PAUD dan sebagainya. Termasuk nyun sewu, bisa untuk berhitung. Biasanya dulu kita pakai, kalau masa saya itu kan sempoa. Sekarang mungkin bisa digunakan yang lain. Contohnya mungkin sekarang banyak apa ya, kayak mutiara atau apa yang dari plastik itu, kemudian biar menarik, ya itu dironce 10, 9. Nah, itu untuk menghitung anak-anak. Nah, pangsa pasarnya siapa? Anak-anak SD kelas 1 lah. Jadi nyun sewu, kalau nanti ibu-ibu yang di kecamatan mohon semuanya sampaikan ke desa harus selektif, ya. Kemudian pangsa pasarnya siapa? Nah, kemudian pangsa pasar seperti tadi yang menyebarluaskan untuk, ya,
IG-nya. Jadi hasilnya itu yang menjualkan nanti siapa. Ini yang paling penting. Jangan sampai hanya seperti tadi menjahit, ya pasti hilang mesinnya, ya dijual, ya. Saya aja yang sudah punya dasar ya menjahit ya, alhamdulillah dulu kalau waktu itu kan SMP sudah diajari. Itu aja kalau diajari hanya 2 hari. Ya, kalau kita ndak betul-betul orang telaten dan pangsa pasarnya nggak jelas, nggak akan berhasil. Nggih. Mungkin itu. Ada lagi, monggo pertanyaan. Jadi memang Kartini di era digital itu memang betul-betul bagaimana kita bangkit. Namun seperti tadi yang dari Kecamatan Bareng ya, istilahnya dominan itu tidak ya. Selama kita seperti tadi yang sudah diaturkan narasumber, selama kita bisa menghargai suami ya, insya Allah semuanya berjalan lancar. Namun memang perlu diingatkan anak-anak bahwa HP kemudian laptop itu madu dan racun. Injil.